Halo football lovers. Coba bayangkan, sebuah tim yang baru saja mencatat sejarah dengan treble winner pertamanya, tiba-tiba harus kehilangan pelatih legendarisnya, lalu disusul eksodus pemain bintang secara beruntun. Ya, itulah yang sedang dialami Bayer Leverkusen di musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Dari kejayaan luar biasa bersama Xabi Alonso, kini mereka masuk ke periode penuh gejolak bersama pelatih baru, Erik ten Hag. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di balik drama besar ini? Mari kita bahas sama-sama. Keputusan ini jelas mengguncang Leverkusen. Bagaimana tidak, Xabi adalah sosok yang membawa mereka meraih treble winner pertama sepanjang sejarah klub. Dalam laga-laga terakhir musim lalu, performa Leverkusen tampak goyah. Bahkan setelah laga penutup, kamera televisi sempat menangkap momen haru ketika Xabi memeluk satu persatu anak asuhnya. Itu seakan menjadi pertanda, badai besar akan segera datang. 2 minggu kemudian, manajemen menunjuk pengganti. Bukan nama populer seperti Xavi Hernandez atau Cesc Fabregas, melainkan Erik ten Hag. Ten Hag diperkenalkan pada tanggal 26 Mei tahun 2025 dengan kontrak hingga 2027. Wajahnya penuh optimisme, janji masa depan cerah pun diumbar ke media dan fans. Namun, optimisme itu ternyata tak cukup untuk menahan gelombang besar yang bakal menghantam. Hanya berselang beberapa hari setelah Ten Hag masuk, 2 pilar penting langsung angkat kaki. Jeremy Frimpong hijrah ke Liverpool, sedangkan Jonathan Tah merapat ke Bayern Munich. Tak berhenti di situ, sang kapten dan kiper utama, Lukas Hradecky, dilepas ke AS Monaco. Lalu yang paling mengejutkan, Florian Wirtz, harta karun Leverkusen, pindah ke Liverpool dengan memecahkan rekor transfer termahal Jerman. Bayangkan saja, dalam hitungan minggu, 4 pemain inti langsung hilang. Fans pun mulai pesimis, media ramai memprediksi Leverkusen akan sulit bersaing di papan atas. Menanggapi situasi itu, Ten Hag tetap tenang. Ia berkata, pemain datang dan pergi, itu bagian dari sepak bola. Alih-alih panik, ia segera bergerak di bursa transfer. Jarell Quansah direkrut dari Liverpool, Malik Tillman diboyong dari PSV, dan beberapa nama lain masuk untuk menutupi lubang yang ditinggalkan para bintang. Sekilas, Ten Hag tampak berhasil memadamkan api. Tapi siapa sangka, gelombang kedua justru lebih parah. Kali ini yang pergi adalah 2 nama krusial, Granit Xhaka dan Victor Boniface. Xhaka memilih kembali ke Inggris untuk bergabung dengan Sunderland, meski sebelumnya ia sempat bilang ingin bertahan. Sedangkan Boniface menerima tawaran AC Milan. Kepergian keduanya benar-benar membuat lini tengah dan lini depan Leverkusen kehilangan kekuatan besar. Boniface, yang 2 musim terakhir jadi mesin gol utama, kini tak lagi ada untuk mendampingi Patrick Schick. Nah, inilah pertanyaan yang banyak muncul, kenapa hampir semua pemain kunci meninggalkan Leverkusen? Setidaknya ada 3 alasan utama. Ikatan emosional dengan Xabi Alonso. Banyak pemain merasa kesuksesan mereka lahir dari tangan Xabi. Ia dianggap bukan hanya pelatih, tapi juga ayah dan sahabat. Jadi ketika Xabi pergi, mereka memilih ikut keluar. Ragu pada Erik ten Hag. Walau sukses di Ajax, Ten Hag gagal total di Manchester United. Reputasi itu membuat beberapa pemain kurang percaya dengan masa depannya. Granit Xhaka bahkan dikabarkan pindah karena merasa tak cocok dengan gaya kepemimpinannya. Godaan klub besar Eropa, tawaran gaji besar dan kesempatan bermain di klub yang lebih elit jelas sulit ditolak. Florian Wirtz ke Liverpool, Boniface ke AC Milan, Xhaka ke Inggris, semua menunjukkan betapa mereka ingin naik ke panggung lebih besar. Kini, Bayer Leverkusen berada di persimpangan. Apakah mereka bisa bangkit dengan skuad baru hasil belanja Ten Hag? Atau justru terpuruk di era pasca Xabi Alonso? Yang jelas, musim tahun 2025 sampai tahun 2026 akan jadi ujian berat bagi Erik ten Hag. Jika ia gagal, Leverkusen bisa kehilangan identitas yang sudah dibangun dengan susah payah. Itulah drama besar yang sedang dialami Bayer Leverkusen. Dari euforia treble winner, kini mereka harus berjuang lagi dari awal. Kalau menurut kalian, apakah Erik ten Hag bisa membalikkan keadaan dan membawa Leverkusen kembali bersaing di papan atas Bundesliga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update menarik seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.